Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwibo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Ini ada power supply SMPS 12 volt 3 ampere. Ini digunakan untuk menghidupkan lampu LED seperti ini. Jadi satu kotak itu ada 7 strip. Jadi kalau dua kotak 14 strip. Kalau misalnya pakai 10 ampere dia kabelnya meleleh pemirsa. Jadi cari solusi pakai yang 3 ampere akhirnya. Ternyata baru dihidupin beberapa detik, adaptor itu langsung meledak dan listrik rumah itu langsung turun. Atau bahasa sehari-harinya jelek. Langsung aja saya cek. Ternyata adaptornya nggak nyambung sama sekali. Seolah-olah kayak ada sesuatu yang putus di dalam situ. Bisa jadi dioda, bisa jadi apa itu namanya? Sekring. Nggak nyambung sama sekali pemirsa. Kenapa ya? Begitu saya cek, saya intip-intip ternyata ada kapasitor yang satu kafe itu, yang warna biru, itu kayak meledak. Habis itu saya intipin di dalam sini kayaknya nggak ada komponen-komponen lain yang rusak deh. Apa tuh? Di dalam itu kayak ada yang pecah, tapi apa yang pecah ya? Untuk mengetahuinya, kita harus bongkar. Gimana cara memperbaiki power supply SMPS yang rusak ini? Tonton terus video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Ini ada tripod dan ada lampu LED. Lampu LED itu kalau adaptornya masih bagus, kalau power supply-nya masih bagus, kita colokin ke arus listrik 220 volt, dia bakal nyala, tapi ini enggak. Setelah saya colokin ke arus listrik 220 volt, dia enggak nyala pemirsa. Kalau gitu, kita mau lihat kondisi di dalamnya itu seperti apa. Kita harus lepas dulu kabelnya, kita bongkar casingnya, terus kita cek apanya yang rusak. Coba kita perbaiki. Nah, setelah diperbaiki nanti, bisa nggak digunakan untuk menghidupkan lampu seri LED sebanyak 14 strip. Kalau nggak bisa, nanti kita cari tahu kenapa sebabnya. Kalau bisa, kita cari tahu juga kenapa sebabnya kok bisa. Sebetulnya ini kerjaan insinyur pemirsa. Jadi kalau misalnya teknisi kayak saya ngerjain hal-hal yang kayak gini, ini nggak terlalu teknis, nggak terlalu detail penjelasannya. Karena yang tahu seperti itu pasti insinyur ya. Kebetulan saya bukan insinyur, hanya teknisi. Jadi hanya menganalisa itu nggak sedetail insinyur gitu. Menganalisa dengan pengalaman dan beberapa ilmu-ilmu, beberapa teori-teori yang pernah saya dapat kayak gitu ya. Sebetulnya ini langsung aja bisa dibongkar sih, tanpa harus ngebukain segelnya pelan-pelan. Tapi kalau misalnya segelnya bisa dibuka pelan-pelan juga nggak apa-apa pemirsa. Lebih bagus juga. Ada satu skrup di sini, terus ada satu skrup lagi di sini, dan ada satu buah skrup lagi di bagian heatsink untuk mendinginkan transistor dan dioda biasanya. Dioda kaki 3. Tuh, udah saya lepas ya. PCB ini masih nempel di bodi pemirsa, jadi harus dibongkar dulu skrupnya. Masih ada 2 buah skrup lagi. Nah, tapi di sini saya lihat nih, ini ada heatsink. Tapi kok heatsinknya nempel ke jumper? Saya khawatir jangan-jangan ada loncatan listrik, terus nempel ke jumper itu akhirnya dia short. Nah, ternyata yang saya curigai rusak tadi tidak. Itu hanya timah aja yang nempel di kapasitor. Tapi dia nggak rusak.
Sambil saya amati lagi, ada nggak komponen yang rusak di sini pemirsa, ada nggak komponen yang pecah. Ternyata emang bener, ini ada komponen pecah. Ini dia. Kalau saya lihat lambangnya sih lambang fuse. Mungkin emang bener tuh, itu adalah fuse. Fuse-nya sampai pecah. Dan ukuran fuse-nya ini berapa yang saya nggak tahu. Karena di PCB itu nggak ditulisin ukuran fuse-nya. Tapi biasanya nggak jauh-jauh dari 3 ampere sih. Karena power supply ini kan power supply SMPS 3 ampere ya. Bisa jadi mungkin agak di atasnya sedikit lah. 4 atau 5 ampere. Tapi kalau misalnya saya dikasih kesempatan untuk ganti fuse-nya, saya akan ganti dengan fuse yang 3 ampere. Begitu saya lepas satu skrup yang dipakai buat nempelin heatsink. Tapi sebelum itu saya buka segelnya pelan-pelan. Terus saya tarik PCB-nya keluar seperti ini. Supaya bisa ngelihat dari dekat pemirsa. Kira-kira apa yang janggal di PCB ini. Selain dari fuse, selain dari kapasitor yang ternyata ketempelan sama percikan timah tadi, apa ya yang rusak ya? Atau jangan-jangan cuman fuse-nya ini aja. Tapi pertanyaannya, kenapa fuse-nya bisa putus? Bisa jadi beban yang digunakan itu terlalu besar ya pemirsa. Dalam hal ini beban lampu LED sebanyak 14 strip itu mungkin terlalu besar. Akhirnya dia rusak. Ada 2 buah dioda IN4007 yang saya cabut, yang ternyata memang benar rusak. Dioda ini nyambung ke arah ground pemirsa. Ke arah ground ada 2 buah dioda IN4007 yang rusak, putus atau short. Dia nggak putus sih, tapi dia short. Dia nyambung, dibolak-balik nyambung. Sama ada satu fuse yang putus. Jadi akan saya ganti ketiga buah komponen ini. Saya udah beliin kabel fuse seperti ini supaya masangnya lebih enak pemirsa ya. Terus saya juga udah beliin satu buah transistor karena saya cek transistor yang ada itu rusak. Tipenya adalah 13007 ding. Tipenya adalah 13007. Transistor rusak. Transistor ini short. Pemirsa bisa lihat di avometer saya, ada lampu continuity dan jarum avometer, dia akan bergerak dan akan nyala kalau misalnya saya ukur bolak-balik seperti ini transistornya. Transistor itu kalau diukur ke sebelah arah dia nyambung, dia berarti rusak, dia short, korslet. Dan udah saya ganti, udah saya belikan yang baru. Ini dia, tuh kan. Dia cuma searah aja yang nyambung. Kemudian kita bisa menentukan basis kolektor dan emitor. Kalau yang rusak nggak bisa kita tentukan mana basis, mana kolektor, mana emitornya. Langsung aja dipasang. Komponennya masih bagus. Langsung aja pasang komponen yang masih bagus, yang barusan saya beli ke toko elektronik ya pemirsa. Kabel fuse itu harus kita putusin dulu, terus kita sambungin ke PCB. Terus diodanya kita pasang, arahnya harus benar. Terus transistor yang rusak itu saya pasang juga. Saya mau pakai fuse yang 3 ampere aja deh. Saya udah belikan fuse-nya nih. Fuse-nya 250 volt 3 ampere. Pasang di sini fuse-nya. Kita kencengin dratnya supaya fuse-nya nempel, supaya arus listrik bisa masuk ke rangkaian ya pemirsa. Habis itu langsung deh kita tes.
Saya ukur dulu sebelumnya pakai avometer analog untuk inputnya. Input listrik 220 volt pakai skala X1 itu nyambung apa enggak? Biasanya dia nyambung, tapi enggak mentok. Artinya dia enggak korslet dan dia bisa bekerja kalau misalnya dicolokin ke arus listrik 220 volt. Bagian outputnya juga nyambung pemirsa, tapi enggak mentok. Kalau mentok jangan dicolokin ke arus listrik 220 volt, karena kalau mentok itu korslet. Langsung aja ya saya tes. Setelah saya ganti semua komponennya, saya tes, saya lihat tuh lampu LED-nya hidup pemirsa. Tuh kan, lampu hijau. Coba kita ukur tegangannya berapa. Ambil avometer digital aja biar kelihatan lebih detail. Karena avometer analog itu detail sih, tapi repot bacanya. Kalau di sini kan angkanya langsung kelihatan ya. Koma-komanya pun langsung kelihatan juga. Jadi kalau misalnya kelebihan atau kurang, kita bisa setting. Kita lihat dulu yang minus yang mana. Yang minus itu bagian dalam, yang bagian luar itu plus. Kita lihat berapa tegangan outputnya. Tuh, tegangan outputnya 11 volt. Coba kita ukur lagi. Ternyata tegangan outputnya 11 atau 12 volt. 11 sampai 12 volt lah pemirsa. 11 sampai 12 volt. Artinya bisa lah dipakai buat ngidupin lampu LED ini. Langsung aja saya tes ya. Saya colokin soket outputnya ke soket input lampu LED-nya. Terus saya hidupin power supply-nya. Kira-kira normal apa enggak? Saya colokin dulu. Hidup ya power supply-nya. Lampu LED-nya hidup. Langsung meledak pemirsa. Listrik rumah saya langsung turun tuh. Korslet. Nggak mau ternyata power supply ini untuk ngidupin lampu LED sekian banyak. Nah, kita lihat apa yang rusak. Ternyata ada transistor yang rusak. C18 berapa ini? Transistornya pecah pemirsa. Transistor ini ada di sini. Kamera saya nggak bisa menjangkau transistor itu ya, kecuali saya buka PCB-nya. Transistor C18 berapa biasanya ya? Transistor NPN itu biasanya. Coba kita lihat fuse-nya. Fuse-nya nggak putus kok. Fuse-nya aman. Berarti memang kesimpulannya power supply SMP-S 3 ampere itu nggak bisa kalau misalnya dibuat untuk ngidupin lampu LED strip yang sekian banyak pemirsa. Dia nggak kuat. Dia langsung meledak tuh. Sekarang saya mau cek transistor C13007 yang tadi saya ganti. Kira-kira rusak apa enggak ya? Coba kita lihat. Cara ngeceknya sih harus pakai avometer analog. Kayaknya rusak sih. Saya cek dioda yang baru saja saya ganti. Ternyata diodanya juga rusak lagi. Kacau. Dioda IN4007 rusak lagi. Terus transistor C18 berapa gitu pecah. Terus transistor yang barusan saya ganti tadi rusak juga pemirsa. Rusak juga. Ini dia transistornya. Pecah ya. Tinggal kelihatan isinya doang tuh sama kaki. Gak bisa dipakai pemirsa. Kesimpulannya adalah gak bisa kita menggunakan adaptor atau power supply SMP-S untuk menghidupkan lampu LED strip yang sekian banyak.
Saya coba menggunakan, nah ini komponen yang rusak ya, yang udah saya ganti tadi dan dia rusak lagi. Coba sekarang saya mau tes lagi menggunakan rangkaian yang saya punya. Jadi saya punya trafo, ini ada fuse 3 ampere, kemudian ada kiprok, ada elko, kemudian ada trafo konvensional, trafo CT yang ada outputnya 12 volt. Berarti saya menggunakan output 12 volt di sini pemirsa. Saya tes untuk menghidupkan lampu ini. Ini setelah saya tunggu sekian lama, dia mampu hidup dan kabelnya nggak panas, nggak gosong pemirsa. Berarti yang bisa digunakan untuk menghidupkan lampu LED strip seperti ini itu cuman rangkaian adaptor dari trafo konvensional atau trafo CT. Itulah kesimpulannya. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.